Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Esti Dwi Setio Ayu dari kelas 3 Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Pada video kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait mata kuliah manajemen strategik, yaitu tentang analisis SWOT dan juga TOWS Matrix. Pada era globalisasi dan juga teknologi informasi saat ini, perkembangan bisnis pun semakin hari juga semakin meningkat, serta semakin kompleks. Begitu juga dengan persaingan usaha. Persaingan usaha antar perusahaan semakin hari semakin ketat. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berlomba dan juga bersaing untuk bisa menguasai pasar dan tidak mati tergilis roda kompetisi. Nah, hal ini membuat para pelaku pasar harus mampu melakukan langkah-langkah yang inovatif dan juga kreatif, serta mampu menyusun strategi agar mampu mempertahankan posisinya. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu dengan cara melakukan analisis SWOT dan juga TOWS Matrix. Jadi, apa sih analisis SWOT dan TOWS Matrix itu? Mari kita bahas bersama-sama. Simak terus videonya ya. Analisis SWOT adalah singkatan yang terdiri dari beberapa kata. Yang pertama ialah strength atau kekuatan. Nah, yang kedua ialah weakness atau yang memiliki arti kelemahan. Yang ketiga ialah opportunities atau yang memiliki arti peluang. Dan yang terakhir adalah threats yang memiliki arti suatu ancaman atau hambatan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Nah, analisis SWOT adalah sebuah model yang sangat populer yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan analisis situasi dalam merencanakan strategi untuk perusahaan. Analisis SWOT ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dari faktor eksternal ancaman dan juga peluang dengan faktor internal kelemahan dan juga kekuatan untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, tujuan pelaksanaan dari analisis SWOT ini adalah untuk memberikan suatu acuan supaya perusahaan lebih dapat fokus sehingga dapat dijadikan untuk melakukan perbandingan antara pola pikir dan juga sudut pandang dari segi kekuatan, juga kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, bisa disimpulkan bahwa analisis SWOT itu merupakan suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, di mana analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan juga peluang, namun secara bersamaan juga dapat meminimalisir kelemahan dan juga ancaman. Nah, dari sini kira-kira kalian sudah mulai paham kan apa itu analisis SWOT? Lalu sekarang kita bahas tentang unsur-unsur analisis SWOT. Unsur yang pertama dari SWOT ialah strength atau kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan atau strength adalah semua potensi yang dimiliki perusahaan dalam mendukung proses pengembangan perusahaan. Seperti apa? Seperti kualitas sumber daya manusia, kemudian seperti fasilitas-fasilitas perusahaan, baik bagi sumber daya manusia maupun bagi konsumen dan juga lain-lain. Nah, yang dimaksud faktor-faktor kekuatan adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif dan juga unit usaha di pasaran. Contohnya seperti kekuatan pada sumber daya keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan di pasar, dan juga kepercayaan bagi berbagai pihak yang berkepentingan atau yang berkaitan. Unsur yang kedua ialah weakness. Apa itu weakness? Jadi, weakness atau kelemahan merupakan analisis di mana situasi dan kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu perusahaan pada saat ini. Lebih tepatnya, terdapat kekurangan pada kondisi internal perusahaan yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan perusahaan belum bisa terlaksana dengan maksimal. Lalu, unsur yang ketiga apa ya? Unsur yang ketiga ialah opportunities atau peluang. Analisis peluang adalah analisis terhadap faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal yang positif. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai setiap situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu perusahaan atau satuan bisnis. Lalu, unsur yang keempat ialah threats atau ancaman.
Nah, ancaman yang dimaksud di dalam analisis SWOT ini misalnya seperti harga bahan baku yang fluktuatif, kemudian masuknya pesaing baru di pasar, kemudian yang ketiga pertumbuhan pasar yang lambat, kemudian juga pelanggan yang memiliki kepekaan terhadap harga yang kemudian bisa mengakibatkan para konsumen pindah ke pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Kemudian yang kelima ialah pesaing yang memiliki kapasitas yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Nah, itu tadi ialah unsur-unsur dari analisis SWOT. Nah, yang selanjutnya ialah tujuan dari analisis SWOT. Jadi, apa sih tujuan dari analisis SWOT? Tujuan dari analisis SWOT yang pertama ialah mengidentifikasi kondisi internal dan juga eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses, sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan juga efisien. Kemudian tujuan yang kedua ialah menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ialah mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan juga pengembangan produk yang telah dihasilkan. Yang kelima, untuk menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Yang terakhir, untuk menyiapkan dan juga menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan pengertian analisis SWOT, unsur-unsur dari SWOT, dan juga tujuan dari analisis SWOT. Sekarang kita bahas bersama-sama, yaitu bagaimana sih bentuk dari matriks SWOT itu. Nah, jadi di sini ada tabel dari matriks SWOT, di mana tabel ini dibagi ada internal yang terdiri dari strength dan juga weakness, dan tabel eksternal yang terdiri dari opportunities dan juga threats. Nah, di dalam strength kita bisa melakukan atau menentukan 5-10 kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian di weakness-nya kita juga bisa menentukan 5-10 kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk di bagian eksternalnya, untuk opportunities kita juga bisa menentukan 5-10 peluang yang dimiliki oleh perusahaan, dan juga untuk threats-nya kita juga bisa menentukan 5-10 ancaman yang kira-kira apa saja nih yang bisa dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, jika semuanya sudah ditentukan, maka kita bisa menyusun strategi, yaitu ada strategi SO, di mana di dalam strategi SO ini kita bisa menciptakan strategi dengan cara menggunakan segala kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk dimanfaatkan atau memanfaatkan peluang. Kemudian di strategi WO, kita bisa menciptakan strategi dengan cara mengatasi segala kelemahan yang dimiliki perusahaan dan juga memanfaatkan peluang. Nah, untuk strategi ST, kita menciptakan strategi dengan cara menggunakan segala kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat menghindari segala ancaman. Dan yang strategi yang terakhir, yaitu strategi WT, kita bisa menciptakan strategi dengan cara meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga mengatasi segala ancaman. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang TOWS Matrix dalam penyusunan alternatif strategi. Jadi apa sih TOWS Matrix itu? Jadi, matriks TOWS ini merupakan analisis lanjutan yang digunakan untuk mempertahankan faktor kunci internal dan juga eksternal dalam membuat suatu strategi yang didasarkan pada kondisi yang sedang terjadi saat ini. Nah, strategi apa saja yang terdapat dalam matriks TOWS? Ya, yang pertama ialah strategi SO. Nah, strategi SO ini menggunakan kekuatan internal untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan eksternal. Yang kedua, strategi WO, yaitu memperbaiki kelemahan faktor internal menggunakan kesempatan faktor eksternal. Dan yang ketiga ada strategi ST, yaitu strategi untuk mengantisipasi ancaman faktor internal menggunakan kekuatan faktor internal. Kemudian strategi WT, yaitu strategi untuk menghadapi faktor kelemahan dan juga ancaman yang tidak dapat ditangani menggunakan kekuatan dan peluang yang ada. Nah, kemudian
ada juga langkah-langkah dari penyusunan matrix TOWS. Yang pertama yaitu menjabarkan peluang eksternal. Kemudian yang kedua, menjabarkan ancaman eksternal. Yang ketiga, menjabarkan kekuatan internal. Dan yang keempat, menjabarkan kelemahan internal. Dan yang kelima, mempersatukan kekuatan internal dengan peluang eksternal. Yang keenam, mempersatukan kelemahan internal dengan peluang eksternal. Dan yang ketujuh, mempersatukan kekuatan internal dengan ancaman eksternal. Dan yang terakhir, mempersatukan kelemahan internal dengan ancaman eksternal. Kemudian, ini adalah bentuk dari tabel matrix TOWS. Jadi, TOWS ini bukanlah untuk menentukan strategi yang terbaik, tetapi strategi dapat ditentukan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain dan tidak semua strategi yang dihasilkan nanti akan dapat dijalankan. Nah, di video kali ini saya juga akan membawakan contoh kasus atau contoh analisis dari analisis SWOT pada Mi Gacuan. Nah, jadi Mi Gacuan merupakan anak perusahaan dari PT Pestapora Abadi yang merupakan restomi yang memberikan price to quality atau harga menentukan kualitas. Nah, Mi Gacuan selalu menjaga dan juga mengembangkan nilai-nilai perusahaan seperti quality, service, dan juga cleanliness. Oleh karena itu, tidak heran jika Mi Gacuan menjadi mie terbaik bagi semua kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan juga orang tua yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Nah, dalam melakukan analisis SWOT terhadap Mi Gacuan ini, ada beberapa faktor yang digunakan, yaitu faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, dari faktor-faktor tersebut, yang masuk ke dalam faktor internal nantinya akan dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary. Sedangkan yang termasuk di dalam faktor eksternal nantinya akan dimasukkan ke dalam matriks yang dimaksud dengan matriks faktor EFAS atau External Strategic Factor Analysis Summary. Nah, dari tabel analisis SWOT yang ada, kita bisa melihat beberapa dari strength, weakness, opportunities, dan juga peluang yang dimiliki oleh Mi Gacuan. Nah, untuk strength-nya yaitu yang pertama, harga yang sangat terjangkau. Kemudian dapat dipesan melalui aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Kemudian lokasinya yang sangat strategis. Kemudian tempat yang luas dan juga memiliki area parkir. Kemudian Mi Gacuan juga menyediakan berbagai varian level kepedasan mie. Kemudian untuk weakness-nya, mudahnya produk untuk ditiru. Kemudian ketika membeli harus antri lama. Kemudian produk yang tidak tahan lama. Kemudian untuk opportunities atau peluang yang dimiliki oleh Mi Gacuan, yang pertama ialah mengadakan promo baik secara online maupun offline. Kemudian membuka cabang lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, menambah varian mie lebih banyak lagi. Kemudian 4, menguasai pasar. Dan yang kelima, membuka lapangan pekerjaan. Nah, untuk trik dari Mi Gacuan ini, yang pertama, munculnya pesaing baru yang menciptakan produk serupa. Dan yang kedua, masyarakat bisa saja bosan dengan varian rasa yang tersedia. Nah, dari keempat analisis tersebut, kita bisa menyusun strategi. Nah, strategi yang pertama yaitu strategi SO. Nah, dengan harga yang terjangkau dan juga bisa membuka cabang baru di daerah lain, Mi Gacuan dapat menambah banyak customer untuk membeli Mi Gacuan. Nah, strategi yang kedua yaitu strategi WO. Strategi WO yaitu dengan cara pelayanan yang lama dan juga membuka cabang baru, Mi Gacuan harus memperbaiki pelayanannya. Kemudian strategi ST. Nah, harga yang terjangkau dan juga adanya usaha serupa atau pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah, produk yang sama dan juga kualitas yang lebih baik, Mi Gacuan harus lebih meningkatkan kualitas produknya. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi WT. Layanan yang lama dan adanya usaha serupa atau pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah, produk yang sama dan juga kualitas yang lebih baik, Mi Gacuan harus menambah varian dan juga menambah karyawan. Nah,
Dalam melakukan analisis SWOT terhadap Migacuan ini, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Migacuan untuk meningkatkan penjualan dan juga terus mengembangkan usahanya. Antara lain, yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas kerja SDM dengan cara mengadakan pelatihan guna meningkatkan kerja karyawan. Yang kedua, memperluas jangkauan penjualan dengan cara membuka cabang lebih banyak lagi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, memperbaiki pelayanan, misalnya dengan cara menambah banyak karyawan lagi di bidang dapur dan juga di bagian kasir agar proses jual beli berjalan dengan lancar dan tidak perlu mengantri panjang serta pembeli juga bisa merasa lebih nyaman. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari analisis SWOT dan juga TOWS Matrix. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.